Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aulia Anissa Syam, Nurisma Rusdi, dan Nur Inayah Soleha. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Baik, adapun materi-materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian pendidikan, yang kedua, pengertian perubahan sosial, yang ketiga, teori-teori perubahan sosial, yang keempat, ciri-ciri perubahan sosial, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yang keenam yaitu jenis-jenis perubahan sosial, dan yang terakhir yaitu peran pendidikan sebagai sosial kontrol dan pembaruan masyarakat. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat maupun bangsa. Dalam hal ini, pendidikan, orang yang melakukan pendidikan itu sadar bahwa dirinya memiliki potensi yang kurang. Oleh karena itu mereka menempuh jalur pendidikan untuk mengembangkan potensi diri mereka. Materi yang kedua yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang mencakup sistem sosial seperti pola pikir kita, pola perilaku kita, dan nilai-nilai yang ada pada diri kita, dan struktur sosial yang meliputi lembaga sosial, kelompok, norma. Materi selanjutnya yaitu pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan dan perubahan sosial ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan mengabdi kepada masyarakat dan masyarakat menjadi semakin berkembang dan maju melalui pendidikan. Materi selanjutnya yaitu teori-teori perubahan sosial. Adapun beberapa teori-teori perubahan sosial yaitu yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi adalah teori perubahan sosial yang terjadi secara bertahap atau berurutan dalam waktu yang cukup lama. Teori yang kedua yaitu teori neoevolusi. Teori neoevolusi adalah teori bantahan dari evolusi karena teori ini membahas bahwa perubahan sosial terjadi tidak secara bertahap, namun terjadi secara acak. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori revolusi. Teori revolusi ini adalah teori perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara cepat. Perubahan ini bisa menyebabkan suatu perpecahan ataupun konflik. Kemudian teori yang keempat yaitu teori sistem. Teori sistem ada 3, yaitu teori makro, meso, dan mikro. Makro adalah teori yang membahas dunia secara keseluruhan. Kemudian meso hanya membahas tiap-tiap negara sendiri. Kemudian mikro membahas tentang tingkatan yang lebih rendah dari meso. Teori yang kelima yaitu teori modern. Teori yang kelima yaitu teori modernitas. Di dalam masyarakat modern akan ada sebuah penemuan-penemuan di mana di dalam penemuan tersebut menyebabkan proses industrialisasi yang orang-orangnya bersifat kapitalis, di mana orang yang kuat akan semakin kuat, kemudian orang yang lemah akan semakin lemah. Kemudian teori yang keenam yaitu teori postmodern atau teori neomodernisasi. Teori neomodernisasi adalah teori yang membahas tentang kejenuhan masyarakat modern, di mana mereka jenuh karena orang-orangnya itu memiliki sifat egois, individualisme, atau kapitalisme. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Aulia Anissa Syam. Saya Aulia Anissa akan melanjutkan materi seputar pendidikan dan perubahan sosial. Tadi kita sudah mengetahui
pengertian dari pendidikan, pengertian dari perubahan sosial beserta teori-teorinya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri perubahan sosial. Berikut ini ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang atau dalam kurung dinamis. Yang kedua, perubahan pada satu lembaga akan menyebabkan perubahan pada lembaga lainnya. Yang ketiga, perubahan yang cepat atau dalam kurung revolusi dapat menyebabkan disorganisasi dalam kelompok dan bersifat sementara karena berada dalam proses penyelesaian diri. Dan yang terakhir, perubahan sosial tidak hanya mencakup material atau spiritualnya saja, tapi mencakup keduanya karena memiliki hubungan timbal balik. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu proses sosial, yang kedua segmentasi atau pembagian, yang ketiga perubahan struktur, dan yang terakhir perubahan struktur kelompok. Nah, proses sosial yaitu pergantian beragam penghargaan, fasilitas, dan anggota dari suatu struktur. Segmentasi atau pembagian yaitu pemekaran unit-unit struktural yang tidak terlalu berbeda dengan unit-unit yang telah ada. Perubahan struktur yaitu timbulnya peran dan organisasi yang baru. Dan yang terakhir, perubahan struktur kelompok yaitu pergantian komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke poin faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor umum yang mempengaruhi perubahan sosial ada beberapa. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor pendorong, dan yang terakhir faktor penghambat. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Faktor internal itu sendiri meliputi bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik sosial, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternal adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat, misalnya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, bencana alam, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Yang ketiga, faktor pendorong. Faktor pendorong di sini dapat berupa kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan untuk maju, toleransi, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, dan adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Dan yang terakhir yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial itu bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu lantaran kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging, dan nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, saya Nur Inayah Soleha akan menjelaskan materi jenis-jenis perubahan sosial dan peran pendidikan sebagai sosial kontrol dan pembaruan masyarakat. Nah, langsung saja pada materi jenis-jenis perubahan sosial terbagi menjadi 4, yaitu pertama berdasarkan prosesnya. Nah, berdasarkan prosesnya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama perubahan yang direncanakan, dan yang kedua perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang terorganisasi. Pihak yang menginginkan perubahan melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk mewujudkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu perubahan tidak direncanakan. Terjadi di luar rencana atau perkiraan masyarakat dan dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya perubahan sosial berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat. Di mana perubahan secara cepat adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat, dan mendasar. Perubahan ini diiringi dengan satu konflik karena tidak semua masyarakat siap menerima. Nah,
Selanjutnya itu perubahan secara lambat, di mana ada 3 teori berkaitan dengan perubahan secara lambat atau evolusi. Yang pertama, Unilinear Theories of Evolution. Manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahap tertentu. Nah, yang kedua ada yang namanya Universal Theory of Evolution. Maksudnya perkembangan masyarakat tidak melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Nah, teori yang ketiga namanya Multiline Theories of Evolution. Artinya terdapat tahap-tahap perkembangan tertentu yang didapat melalui penelitian. Nah, selanjutnya perubahan sosial berdasarkan dampaknya terbagi menjadi 2. Yang pertama perubahan kecil dan yang kedua adalah perubahan besar, di mana perubahan kecil, perubahan dalam lingkup sempit yang terjadi dalam masyarakat hanya berdampak pada sebagian kecil masyarakat. Nah, perubahan besar itu sendiri itu adalah perubahan yang memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terakhir berdasarkan caranya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan dengan kekerasan dan juga perubahan tanpa kekerasan. Nah, perubahan dengan kekerasan adalah perubahan sosial yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun psikis, demi tercapainya perubahan yang diinginkan. Nah, sedangkan perubahan tanpa kekerasan itu sendiri adalah perubahan yang dilakukan dengan jalan damai dan simpatik untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Baik, selanjutnya adalah peran pendidikan sebagai social control dan pembaruan masyarakat. Nah, yang pertama adalah peran pendidikan sebagai social control. Sekolah merupakan suatu lembaga dengan organisasi yang tersusun dengan rapi. Sekolah berperan sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas tingkah laku peserta didik yang dibawa keluarganya. Di samping itu, sekolah bertugas melayani kepentingan bangsa seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dan menyangkut kepentingan bangsa dan rakyat, seperti penyelenggaraan sekolah. Nah, agen sosialisasi berikut dalam masyarakat yang telah mengenalnya adalah sistem pendidikan formal. Pendidikan formal mempersiapkan individu untuk penguasaan peran-peran baru di kemudian hari, dikala seseorang tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Nah, yang kedua adalah peran pendidikan sebagai pembaruan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan memiliki peran strategis dan vital bagi kelangsungan suatu bangsa. Pendidikan yang kehilangan pijakan akan tergilas oleh perubahan yang sedang terjadi. Pendidikan harus mampu menghadapi perubahan, baik itu pada perubahan yang menyangkut nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, maupun berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang atau politik. Nah, pendidikan justru harus mampu menjadi agen perubahan, bukan menjadi korban perubahan. Nah, Rogers dan Shoemaker mengemukakan bahwa agen pembaharu berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antar 2 atau lebih sistem sosial, yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan tadi dengan sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut. Nah, hal itu tercermin dalam peranan utama dan seorang agen perubahan, yaitu yang pertama sebagai katalisator, yang kedua sebagai pemberi pemecahan persoalan, yang ketiga sebagai penghubung atau linker dengan sumber-sumber yang diperlukan, dan yang keempat sebagai pembantu proses perubahan. Nah, ada beberapa unsur yang termasuk dalam agen pembaharu dalam inovasi pendidikan, yaitu yang pertama ada guru, kedua kepala sekolah, ketiga dinas pendidikan, dan yang keempat yaitu pengawas pendidikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.